Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini vlog selanjutnya adalah tentang ini salah satu punya siapa ku ambil ya, punya Alda aja. Nah, punya Alda kita lihat. Oke, kita enable editing. Oke, di sini ada anggota. Ada pelanggan, pelanggan tetap, PT Atmaja pelanggan, help, tentang member, tentang data, tentang sheet, foto. Kemudian di sini sheet. Oke. Nanti aja yang ada barang aja dulu. Terus kita buka punyanya Dewi Suci, kita lihat. Oke, ini yang anu nih. Yang standar yang kalian kerjakan sebenarnya, yang kalian pusing-pusing ya. Ini foto kenapa debak-debak? Kenapa? Karena yang dikirim tidak sama file fotonya ke saya, makanya bermasalah kalian fotonya. Kecuali memang fotonya itu ada di sini berupa dimasukkan ke dalam apa? Ke dalam sel di Excel-nya, sel di Excel. Jadi oke lah. Nggak masalah, cuman saya nggak bisa lihat foto-foto yang versi orang-orangnya. Ada yang lebih penting daripada itu tentang bagaimana mengelola barang, mengelola stok barang. Jadi, hari ini adalah mata kuliah tentang mengelola stok barang. Untuk yang tadi proses peminjaman tadi tidak nyambung ya. Jadi, bagaimana mengelola stok barang. Untuk lebih mempermudahnya, memperjelasnya, ini ada daftar barang, ada kode barang, nama, jenis, satuan, kuantiti, harga, dan harga jual. Ini kuantiti, anggap aja ini stok awal barang itu masuk di perusahaan. Langkah selanjutnya adalah kita proses pembelian dan penjualan. Pembelian, ya kan? Kemudian proses penjualan. Nah, di proses pembelian dan penjualan ini harus dibuat tabel bantuan. Di mana tabel bantuan ini kita blok, kita insert biar ada 3 tabel ini, di mana stok di sini barang yang beli, QTY masuk, ya kan, yang dibeli. Kemudian QTY yang keluar atau QTY yang dijual. Baru di sini QTY akhir, stok akhir, ya kan? Stok akhir, stok gimana ya? QTY aja semua, QTY akhir. Oke? Nah, oke bosku. Sekarang ketika QTY jual, QTY akhir, ya kan? Ini kita blok, kita insert, kita masukkan table, baru my table has header. Jadi ada perintahnya di sini, where is the data for your table, di bawahnya. Jadi yang di blok ini jadi utamanya. Oke kan. Nah, sekarang jadilah seperti ini. Nah, ini bisa kita rubah seperti ini. Warna-warnanya bisa kita rubah, kita sesuaikan dengan sekehendak kita, ya kan? Nah, sekarang untuk lebih mempermudahnya, memahaminya, untuk lebih mempermudah memahami, ini data kita cut, kita masukkan ke sini. Kita tamakan ke sini. Baru kita okekan aja. Nah, jadi datanya masuk ke sini. Lalu, bagaimana proses ininya? Beli sama jualnya. Proses beli sama jual, kita yang manual dulu kita buat. Kode barang, nama, jenis, satuan, QTY, harga jual, kuantiti beli sama kuantiti jual. Oke. Proses selanjutnya adalah proses transaksi pembelian. Transaksi pembelian itu ngambil dari mana Pak Le? Ngambil dari sini Bule. Nah, kita lihat. Copy, ya kan? Masuk ke proses pembelian, baru main di sini dulu. Karena ciri khas transaksi itu ada nomor sama tanggal transaksi. Nah, kita mulai dari rank kesepakatan, biasanya mulainya dari rank B ya. Rank B ini nomor transaksi, nomor notanya, ya kan? Nomor trans, nomor nota pembeliannya, terus tanggal notanya,
ya kan? Atau nomor aja biar lebih mempermudah, biar logika berpikir kita tidak memusingkan. Nomor, kode barang, nama, jenis, satuan, ini nggak perlu, harga jual nggak perlu, langsung to the point, karena kita abaikan dulu mengenai ininya, barangnya, ini abaikan. Jadi yang perlu kita input adalah nomor, tanggal, kode barang, nama, jenis, satuan, kuantiti belinya. Terus siapa pegawai yang menerimanya? Nah, pegawai yang menerimanya kita ambil dari NIP dengan nama saja. Di pembelian. Oke. Paste, ya kan? Terus di sini kita blok di sini. Oke, baru proses kita paste di sini, ya kan? Daftar barang, ini daftar barang, daftar pembelian atau barang keluar, pembelian, di mana di sini informasi yang berupa barang keluar dari gudang, ya kan? Nah, baik. Jadi ceritanya ini format, ini kita blok. Ya kan? Oke, ini ditinggalkan. Pastikan ini jangan dikasih ini ya, jangan kasih merger cell karena nanti ketika main di Visual Basic ini kasih tanda phantom, tapi untuk saat ini belum. Kita main pada rumus-rumus dasarnya, bosku. Nah, selanjutnya adalah ini kita blok kode barang, nama, siapa yang mengotorisasi data, yang mengotorisasi barang keluar ke siapa. Jadi di sini nomor, nama, tanggal. Kita insert, baru kita masukkan ke table, baru my table has header kita okekan. Begini saudara-saudaraku. Oke. Terus di sini simulasi nomor 1, tanggal berapa sekarang? Tanggal 26 bulan 10 tahun 2020. Oke, biar ini besar kita sesuaikan ukurannya. Kode barangnya apa? Kode barang ikut dari barang di sini ya, C1. C1 kipas angin elektronik unit. Nah, ini kita pakai rumus VLOOKUP aja. Kode barangnya C1, ya kan? Nanti NIP-nya. Oke, ini ada nama 2, ini nama pegawainya. Pegawai yang mengeluarkan barang, yang mengotorisasinya, yang bertanggung jawab. Kalau ini kita ganti namanya nama barang, biar nggak ada terdouble nama-nama ya. Oke, rumusnya adalah, kita lihat, nama barang pakai rumus VLOOKUP paluinya adalah kode barang, tabel array-nya adalah di sheet barang, ini kita blok sampai ke satuan, terus petik 1, pilih 2, ya kan? Karena kita ini nomor 1, kolom 2, karena kita ambil kolom 2, oke. Baru titik koma 0, tutup kurung, enter. Otomatis masuk di sini kipas angin, ya kan? Karena dia nomor 2. Lalu jenis dengan satuan, gampang pale. Kita pastekan saja. Nah, pastekan rumus sudah jadi, ini tinggal kita ganti 3, kita ganti 4. Oke. Satuannya jenisnya elektronik, satuan unit, kuantitinya nanti kita input. Anggap aja dia barang masuk nanti ada 2000 unit. Nah, kayak gitu. Terus NIP-nya siapa yang menerima barang ini masuk, ya kan? Barang ini masuk. Ini salah tadi, barang masuk salah. Nah, nanti kalian baikin ya, konsentrasi lihat vlog ini karena saya babut buat vlognya. NIP-nya kita lihat dari pegawai di sini ada NIP, anggap aja ini, ya kan? Kita copy. Nah, terus nama NIP-nya kita masukkan. Kenapa harus ada petugas? Karena kan harus ketahuan tuh siapa yang ini kan datanya. Oh, ini karena NIP-nya berupa angka, kita baiki punya temanmu ini NIP-nya biar tidak mempersulit hidup. P1, ya kan? P1, P2, P3 biar hidupnya tidak sulit, ya kan? Pembelian P1. Atau lebih bagusnya ini kita ganti aja. Masuk ke gudang barangnya ya. Kalau ini barang keluar.
keluar. Biar lebih sederhana lagi deh. Jadi pastikan selesaikan dulu nonton sampai tamat, baru kalian coba. Nanti kalian ikut juga ininya, bingungnya. Sama dengan VLOOKUP. Lookup paluinya adalah P1. Tabel arraynya adalah tabel pegawai. Ini kamu blok, ya kan? Mau blok sampai ini juga kagak masalah bosku, ya kan? Habis itu ya kita ambil kolom kedua aja. Baru kita kasih 0, baru tutup kurung. Nah, begini ceritanya. Tahu kenapa saya bikin insert table? Supaya apa? Jadi ketika masuk transaksi nomor 2, tinggal input tanggal 26 bulan 10 tahun 2020, ya kan? Kita ganti di sini C3. Ini otomatis ngambil. Itu enaknya kalau pakai sistem table kayak gitu. Nanti belum lagi sistem yang menggunakan user form. Terus tinggal masukkan quantity belinya. Nah, ya kan 2000, kemudian di sini masuk P2. Gitu ceritanya. Sederhananya begini. Lalu, bagaimana caranya supaya stok yang beli ini masuk ke dalam data barang, ya kan? Oke, biar ku tambah simulasi lagi. Bulan 10 tahun 2020. Ini ku tulis C5. Oh, tidak ada C5 pale. Nah, barangnya sampai mana? C4 saja. Berarti di sini tulis C2. Mesin cucai kita masukkan di sini 3000. Oke, siapa yang bertanggung jawab? Kembali ke P1 yang bertanggung jawab. P1 ada enggak namanya? No, ignore error. Ada yang salah di sini. Pegawai VLOOKUP, pegawai VLOOKUP. Oke, coba kita ganti P2. Ini ada yang salah tadi di sini. Oke, abaikan saja dulu. Kita coba lagi simulasi yang lain. Nah, di sini not applicable, ya kan? Coba kita tulis ini P1. Oke, masih bermasalah. 26 bulan 1 10 tahun 2020. Kita tulis di sini C4, ya kan? Unit quantity belinya di sini 1000. Yang bertanggung jawab adalah NIP P1. Jadi kayaknya ini supaya mempermudah menghilangkan permasalahan ini dengan rumus NIP pegawai C505 kita rubah rumus yang di sini. Rumus VLOOKUP-nya. Oke. Nah, ini kan saling berkaitan ya. Jadi VLOOKUP buka kurung. VLOOKUP value-nya ini, ya kan? Terus tabel arraynya adalah tabel pegawai yang di sini. Ya kan? Tekan F4 biar tidak bermasalah. Tekan F4 absolut, mana di sini Nah, ditekan F4 biar absolut baris kolom karena itu yang bikin masalah. Kemudian tekan 2, kemudian 0, baru tutup kurung. Nah, baru di sini bagus. Oke? Lanjut. Sebenarnya untuk mengatasi masalah di sini, ini bisa kita ganti namanya. Bisa kita kondisikan. Ini kita blok sampai unit ini, baru kita kasih name. Kita kasih name di sini. Ini nama name-nya adalah barang. Ya kan? Baru kita enter. Jadi dia fokus ke sheet yang ini aja. Jadi ketahuan ini bagian dari barang gitu. Nah, supaya tidak ada permasalahan seperti ini. Kemudian yang keluar, yang masuk ini nggak usah. Kita buat lagi simulasi yang keluar. Bagaimana biar tidak ada permasalahan tadi ya. Terus yang pegawai juga ini kita blok. Biar tidak ada permasalahan juga di kemudian hari. Kemudian kita kasih nama. Kita kasih name. Di manakah tempat memberikan name-nya? Insert, back layout, data, ya kan, review. Untuk memberikan name di pegawai ini, di mana sheet-nya ya? Oke. Oh iya, lupa saya. Ini nggak usah dikasih name gin. Karena name ini hanya berlaku ketika ini di blok. Ya kan, ada di desain di sini, baru ada nama tabelnya.
Nah, sementara di sini ketika di blok, nah, ya kan, untuk memberikan nama di sheet ini nggak ada. Nah, itu jadi nggak perlu. Langkah selanjutnya adalah tabel keluar. Oh, sebentar. Langkah selanjutnya adalah tabel keluar. Ini di blok, kita ambil, kita copy, baru di sini masukkan di sini, kita pastai, ya kan? Oke, nomor, tanggal, kode barang, jenis, satuan, kitie, jual, ya kan? Jumlah yang terjual atau jumlah yang keluar. Di sini siapa yang anunya, pelanggannya, ambil aja nomor pelanggan, ya kan? Nomor pelanggan sama nama pelanggan. Ambil nomor sama nama. Kita ganti si pegawai. Nomor pelanggan. Terus nama pelanggan. Baru masuk di sini, copy. PT Dewi Makmur Jaya, ya kan? Daftar pembelian. Oke. Barang masuk, ini barang keluar. Baru di sini daftar penjualan karena dia distribusi ya. Kemudian ini kita rapikan lagi, kita blok, kita apa tadi? Insert, pilih table, my table header kita okekan biar sama. Nah, ini terserah kamu nanti mau pilih desainnya yang kayak apa, yang penting gimana bagusnya lah. Terus kita simulasikan lagi, nomor 1, tanggalnya hari ini, tanggal 20 bulan 10 tahun 2020. Kode barang yang keluar, C1, ya kan? Ini sama dengan, apalagi pakai VLOOKUP lagi, VLOOKUP, lookup value-nya apa? C1, ya kan? Tabel array-nya apa? Ini kan sudah ada nih namanya si barang tadi ya. Jadi kita tulis saja nama array-nya barang. Nah, nih. Karena dia sudah bagian dari 1. Terus kolom keberapa? Kolom kedua. Baru kita kasih 0. Baru kita enter. Nah, gitu ceritanya. Sama hanya dengan ini. Sama dengan VLOOKUP. Ya kan? Lookup value-nya adalah ini. Tabel array-nya adalah barang. Karena tadi sudah kita kasih nama barang. Terus pilihan yang ketiga. Pilih 0 lagi. Baru oke. Elektronik. Kalau satuan pilihan keempat sama dengan VLOOKUP. Lookup value-nya adalah kode barang, ya kan? Kemudian tabel array-nya adalah tabel barang. Ya kan? Kemudian indeksnya indeks keempat, rank-nya 0, tutup enter. Oke, begini ceritanya. Nah, terus kuantiti jualnya bagaimana? Kuantiti jualnya dia keluar mungkin 200 unit, ya kan? Nomor pelanggannya, pelanggan tadi pakai kode apa di sini pelanggan? 1. Nah, ini kita ganti C1. Biar mudah. Nah, ini kita ganti C1. Karena customer 1, ya kan? Nama pelanggannya sama dengan VLOOKUP. Lookup value-nya adalah ini. Tabel array-nya adalah ini. Tabel pelanggan. Ini kita blok. Ya kan? Tekan absolute. Fn F4. Nah, ya kan? Baru kita ini. Baru kita masukkan nomor 2. Baru kita 0. Baru enter. Nah, ayo otomatis. Kita simulasi lagi di sini. Nomor 2-nya. 23 bulan 10 tahun 2020. Bulan 10 coy, 10 tahun 2020. Di sini kode barangnya C2, ya kan? Kuantiti jualnya adalah 300, yang pelanggan yang beli adalah nih. Nah, begini ceritanya. Ketika kita sudah ada barang masuk, barang keluar, ini masih belum, nanti tugas kita ke depannya ini kita buat form transaksi barang masuk, barang keluar supaya lebih mudah lagi terinput. Oke. Nantilah yang ini dulu dibuat. Sekarang permasalahan yang terbesar dalam dunia membarang-barangkan adalah bagaimana mengelola stoknya. Bagaimana kita mengelola stok
barang tadi, itu yang permasalahannya. Bagaimana mengelola stok barang yang ada di sini? Caranya adalah yang jelas, bagaimana ketika masuk, ini kan misalnya kayak gini, ini ada transaksi yang kelima, tanggal 26 bulan 10, 26 Oktober 2020, ya kan? 26, 10, 20, ya kan? Susahnya, biar sama. Ini kita tulis C1. Ini ibaratnya enaknya gini nih, kalau pakai kotak ya. Cukup bikin rumus satu kali, nanti semuanya serba otomatis yang bikin sistem insert table tadi. Kemudian, bagaimana supaya ini bisa otomatis? Dia bisa otomatis mempengaruhi jumlah stok yang ada di sini. Ya kan, mempengaruhi. Anggap aja semua stok awal di perusahaan besar ini ada 10.000 unit semuanya. Kita mengesampingkan dulu tentang harga jual, harga beli. Kita bagaimana fokus bagaimana mengelola stok barang. Caranya adalah, yang jelas intinya adalah kuantiti awal atau stok awal ditambah dengan barang yang dibeli dikurang dengan barang yang dijual. Nah, mana yang barang dijual ini ya, baru di enter. Ini namanya stok akhir. Lalu bagaimana ini sistem otomatis? Jika di sini C1 kipas angin ini ada 200, 2200 bisa masuk ke sini supaya mempengaruhi yang di sini. Caranya adalah sama dengan sum if ranknya itu yang di mana ranknya? Ranknya adalah di barang masuk. Sum if ranknya adalah berdasarkan kode barang. Oke? Kemudian kriterianya apa? Kriterianya ambil aja di ujung di sini kriterianya, klik aja kode barang yang di sini, ya kan? Kemudian sum ranknya, totalnya, yang mau di total yang mana? Yang ini, jumlah beli yang masuk. Nah, baru kamu tutup kurung, kamu enter. Nah, otomatis dia yang masuk berapa di sini? Sesuai dengan keadaan. Di sini kan totalnya 2200. Jadi di sini masuk 2200. Jadi stok akhirnya berapa? Masuk di situ. Sama halnya dengan jual, stok barang jual sama dengan sum if. Ranknya yang mana? Ranknya yang keluar. Ambil yang kode barang. Ya, ini kan. Kemudian kriteria yang mana? Kriterianya kembali ke barang, klik aja yang di sini 1 biji, kemudian keluarnya yang mana? Keluarnya yang ini, kuantiti jualnya. Nah, kita tutup kurung, baru kita enter. Nah, begini ceritanya. Jadi sistemnya otomatis semuanya. Jadi ketika kita barang, kita cuma perlu input data dasarnya ini, tentang inventaris barang baru, input data ini aja yang kita perlukan. Tapi ketika ada proses penjualan atau pembelian barang masuk gini, ini yang kita mainkan, nanti bikin form sendiri. Sementara keluar ini bikin form sendiri. Nah, tugas kalian adalah coba dulu ikutin saya buat seperti ini. Semoga bermanfaat, ya kan? Selamat menikmatin, karena ini sederhana tapi rumit kalau kalian nggak serius belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.